Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Hisba MV, tentunya di channel ini ya kan. Oke, udah lama gak bikin konten ya kan guys. Karena kemarinnya saya itu sakit ya kan, panas, badan tuh kayak meriang. Jadinya kayak nggak ada waktu buat ya bikin konten ya kan. Jadi mumpung sekarang lagi ada waktu, lagi ada peluang, jadi jadi di sini saya sempatin buat bikin konten ya guys. Goblok. Di sini saya baru selesai pulang kampus. Sekalian juga saya mau mau test ride ya kan, test ride motor Scoopy saya. Dulu saya beli ini motor sekitaran tahun 2020, itu hampir pas lebaran ya kan. Jujur dulu itu ya, waktu sebelum saya sedikit cerita ya guys ya. Oke. Sebelum saya beli ini motor ya kan, saya itu pengennya beli motor sport ya. Yang saya pengen dulu itu, saya tuh pengen CBR ya. Cuman kendalanya di sini ya kan, dari kedua orang tua saya tidak terlalu mendukung kalau saya itu beli motor sport tapi hasil dari jerih payah ataupun kayak semacam hasil orang tua ya kan. Dari situ saya berinisiatif ya kan, punya niatan. Jadi misalkan kalau saya itu pengen beli motor sport, jadi saya itu harus nabung. Oke guys, bensin saya sudah PT-PT ya guys ya, sudah hampir habis. Saya mau isi bensin dulu, karena saya cuman bawa uang 20 ya kan tadi buat beli rokok di kampus, beli jajan juga plus minuman juga ya kan. Jadi saya isi 20.000 dulu. Oke. Anjay, 20.000 cuma 3 strip anjay. Dulu tuh ya pas sebelum BBM naik ya kan, dulu tuh harga pertalit itu kalau nggak salah 8.000. Nah, kalau saya isi pertalit terus harga 20.000 itu untuk motor Scoopy sendiri ya, itu sekitaran full lah ya, 5 strip tapi nggak full gitu ya kan. Kalau pakai pertama gitu, kalau ngisi 20.000 itu kisaran 4 strip. Jadi kayak satu strip itu di motor Scoopy itu kalau pakai pertama ya 5.000 gitu guys. Cuman sekarang kalau misalkan saya pakai pertama bisa habis sama saya ya kan. Apalagi saya itu pakai dua motor, belum lagi yang GSX, belum lagi yang ini motor ya kan. Tapi jujur guys, saya itu punya prinsip, kalau saya misalkan punya uang 50 ya kan, saya itu pasti milih, misalkan kalau ada sepeda motor saya kan, misalkan gak ada bensinnya, saya itu pasti lebih milih buat isi bensin ketimbang saya itu beli rokok. Karena seperti ini guys, misalkan ya guys, motor kita tuh gak ada bensinnya, nah sedangkan kita punya uang, kita tuh pengen ngerokok, tapi di sisi lain bensin motor kita tuh habis. Nah misalkan kalau kita beli rokok gitu kan, terus misalkan kita mau kemana, mau ke pasar gitu, kayak mau ke kampus, masa kita mau ngendai rokok ya kan nggak mungkin. Jadinya
ya kalau misalkan kayak rokok gitu ya kan, lagi ada temen ataupun ada hal-hal lain ya mungkin insya Allah kita bisa merokok ya kan, daripada bensin. Soalnya kan kalau bensin itu pemakaian pribadi ya guys ya. Oke lanjut. Dulu saya itu pakai motor Scoopy ya kan. Kenapa juga alasannya saya itu bisa pilih motor Scoopy? Karena alasan pertama guys, dari ibu saya ya kan, beliau tuh pengen belinya motor Scoopy. Sedangkan dari ayah saya itu pengen belinya dulu Rio ya kan, karena uang nggak terlalu ataupun sampai harga gitu ya kan. Jadinya kita itu ataupun orang tua ngambil motor Scoopy, karena di sisi lain ibu saya juga pengen motor Scoopy. Ya udahlah, demi ibu saya ya kan, demi apa ya, demi juga orang tua bahagia gitu ya kan, enak. Udah saya itu akhirnya milih Scoopy ya guys ya. Oke, menjelang beberapa waktu saya itu pakai Scoopy sampai 2022 ya kalau nggak salah ya kan. Awal tahun 2022 saya itu ada teman saya itu ngadain motor R15 nya saya ya guys ya, ada warna biru. Kalau kalian kepo sama motornya nanti saya sebutin motornya seperti apa ya kan. Itu sekitaran hampir 5 bulanan motor R15 itu dipegang saya. Menjelang waktu saya itu apa ya, kayak gitu banget gitu ya kan, naik motor sport mana-mana pede gitu ya kan. Udah akhirnya saya itu nabung. Akhirnya itu saya beli motor pertama kali hasil dari uang saya sendiri itu, saya beli Jetstel. Nah, mesinnya itu mesin CB tahun 1900 kalau nggak salah 79 ya kan. Nah, saya itu beli motor Jetstel itu 4 jutaan lengkap, tapi pajaknya mati guys. Pajaknya itu kalau nggak salah 7 tahunan. Nah, setelah saya apa ya, kayak modif gitu kan, serba dimodif, semuanya diperbarui. Saya itu sharing lihat di IG dan di YouTube ya kan, modifnya motor Jetstel seperti apa. Nah, pada akhirnya sekitaran 1 bulanan, bukan 1 bulanan sih, 2 bulanan motor ini sudah kelar modifikasinya, dan sudah ada yang nawar. Itu langsung ditawar dengan harga tinggi guys. Itu laku sekitaran 6 jutaan. Padahal ya guys ya, saya itu modif mungkin sekitaran 1 jutaan, gak sampai 2 juta lah kan. Ya alhamdulillah lah, ada semacam kayak keuntungan buat saya ya kan. Ya udah, habis itu menjelang beberapa hari setelah motor Jetstel saya itu laku ya kan, akhirnya satu putar kembali, saya pengen beli motor dari uang ini. Nah, akhirnya saya kayak scroll ya di FB ya kan, jual beli motor. Ya udah, akhirnya saya nambah motor gesek ini, saya cari pinjaman ya kan, terus minta bantuan juga orang tua sedikit lah, nggak terlalu banyak, yang penting nggak beban gitu ya kan orang tua. Akhirnya saya dapat motor gesek L190. Nah ya seperti itulah ceritanya, saya itu bisa beli motor GSX R150 hasil dari uang saya sendiri. Oke, balik kepada topik pembahasan ya kan. Kalau menurut saya sih ya, motor Scoopy itu banyak berpendapat kalau motor Scoopy itu motor keong, terus motor pelan ya kan, motor santai, gak bisa ngebut-ngebutan. Itu saya bisa ngebantah tergantung dari orangnya ya guys ya. Jujur ya, saya pernah ngadu motor ini terutama pada tanjakan.
kalau kita ngadu motor metik ya kan, sesama Scoopy ataupun sama Beat yang sisinya sama 110, kalau kita adu lurusan itu pasti kecepatannya sama. Nah, bedanya kalau motor kita jerawatan terus sehat itu ketika tanjakan, guys. Nah, ya di sini kelebihannya dari motor saya itu ketika tanjakan. Nah, bisa kalian lihat kan, dari tadi saya nggak mempercepat video, ini real asli videonya. Ketika saya tanjakan, alhamdulillah motor ini kuat ya kan, sebelum digonceng 2. Karena jujur oli itu saya pakai motul tiap bulan ya kan, pasti motul. Terus kalau kayak oli gardanya itu saya ganti minimal 2 kali tap oli ya kan, maksimalnya 3 kali ya kan. Kalau masalah performa mesin, saya rutin ya guys ya, 1 bulan itu pasti saya servis ke tempat bengkelnya saya, mekaniknya saya. Toh walaupun itu motor jarang jalan ya kan, terus jalan kemana-mana, jarang jalan jauh ya kan, pasti saya servis. Karena kenapa? Karena di sini saya menjaga kualitas dari mesinnya ya kan, apalagi motor Honda itu terkenal karena enaknya gitu ya kan, terus halusnya. Tapi rata-rata guys, orang Indonesia itu pasti ngambil motor metiknya itu dari pabrikan Honda ya kan. Tapi memang benar-benar fakta guys, bukan seakan-akan saya membela dari pabrikan Honda, karena emang benar-benar fakta. Kayak Beat gitu ya kan, apalagi Vario, terus PGX, terus Scoopy, terus Genio kalau nggak salah. Ini apa Genio ya guys, hampir sama dengan Scoopy. Terus PGX, terus ada ADV kalau nggak salah ya guys ya, itu. Tapi untuk pabrikan Yamaha yang orang yang laku, bukan orang yang laku, itu motor yang laku di kalangan orang Indonesia itu kayak Yamaha itu kayak Mac gitu ya kan, terus Aerox, terus Mio ada tapi zaman dahulu. Sekarang kayaknya Mio itu tidak mengeluarkan yang baru ya kan. Oke, bisa dilihat ya kan. Oke guys, sudah sampai ya kan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, and share. Terus untuk kalian yang baru bergabung di channel saya, mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini. Oke, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And